izin, ini sudah ada Bapak Aris Junaidi. Ini kami admit masuk saja atau bagaimana? Mohon arahan. Di admit aja Pak Jupe. Silakan. Ya. Ini adalah sebuah fakta tentang kecepatan perubahan yang 10 kali lebih cepat. Sebuah revolusi yang 3.000 kali lebih dahsyat. Dampaknya 300 kali lebih luas dari revolusi sebelumnya. 23 juta pekerjaan akan hilang karena otomatisasi. Namun 40 juta lapangan kerja baru dapat diciptakan. Selamat datang di era digital. Era di mana semua terhubung. UIC hadir memahami sepenuhnya era ini. Membuka perguruan tinggi digital dengan program studi sesuai kebutuhan zaman. Kamu bisa kuliah dari mana saja dan kapan saja. UIC hadir dengan konsep pendidikan berbudaya digital, pembinaan karakter insani, dan leadership yang kuat. Sehingga lulusan UIC adalah pemimpin-pemimpin digital dengan talenta digital yang kuat pula. Untuk itu, yuk tumbuh bersama UIC. Iya. Ini Pak Rektor kok seperti terlempar. Mbak Dita bisa direkonfirm Pak Rektor? Dicek. Baik, Prof. Sepertinya terlempar lagi. Pak Budi, salam kenal Ahmad Syahid dari UIC. Selamat siang Pak Ahmad, Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang Pak, saya Pak Rafiq. Siap Pak Rafiq. Diri Pak. Terima kasih Pak Budi atas fasilitasinya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ini sudah hadir Prof. Aris Junaidi dari Kementerian Pak. Oh iya, selamat siang Pak Aris. Siap, Ji. Iya Pak Aris, makasih Pak. Iya, sama-sama. Selamat siang Pak Budi, saya Subandrio. Siang Pak. Pak Bandrio, selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Saya sekretarisnya Pak Rafiq di Majelis Pendidikan Tinggi Kahmi. Siap Pak. Yes, Pak. Ya, selama ini saya sering berinteraksi dengan Pak Fajar. Oh siap ya. Ya. Selamat siang Pak Budi, Pak Fajar, Bu Eva di KDI. Salam dari Pospi. Siap Pak. Selamat siang Pak dari Pospi. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ini Pak Fajar juga rawuh. Dorong terus sih. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Fajar. Selamat siang Pak Subandrio. Gimana kabarnya Pak Fajar? Oh yang tiktokanin Pak Fajar ini, Man. Iya, tiktokannya Pak Fajar itu. Alhamdulillah. Pak Fajar sudah rawuh, Pak Prof. Rafiq di MPTK, Pak Rektor, Prof. Laude sudah hadir. Selamat siang Prof. Laude. Ya, Prof. Selamat siang, Pak kabar. Ada Bu Warek, Bu Leli Pelitasari, sama Pak Jaswartoto, Pak Warek 1 juga udah hadir. Maka kita. Pak Budi Santoso ya. Kalau FOSPI ini organisasi apa Pak Ahmad? Siapa? Pelaut. Ini kami dari Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia Pak. Oh. Posisi di Taiwan bagian selatan, paling ujung. Oh iya. Di Kabupaten Pintung. Tapi kami dari forum ini di sini menaungi warga negara Indonesia ataupun PMI kurang lebihnya sekarang 2.300-an. Ya. Itu khusus pelaut
pelaut LG sama resmi, Pak. Iya. Sebelum pandemi hampir 2.700-an lebih, Pak. Sebelum pandemi. Karena pandemi banyak yang pulang nggak bisa balik sini, maka sedikit berkurang akhirnya. Iya. Nanti teman-teman Posfi kalau bisa ikut kuliah Mas ya. Insya Allah Pak, kami ya ingin selalu memberikan informasi dan mengedukasi informasi terkini dan terbaru dari KDI sering kami sampaikan. Cuman masalah nanti minat dan tiket itu kan dari yang bersangkutan, Pak. Ya, yang Saya penting pribadi aja pengen mengikuti juga. Cuman karena terkendala pekerjaan juga terkadang, Pak. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan minat, mudah-mudahan tertarik, mudah-mudahan kerasan gitu ya. Siap, Pak. Mudah-mudahan bisa sampai selesai. Ya. Sudah berapa tahun Pak Ahmad Muzakir di Taipei, Pak? Kalau untuk kontrak ini kemarin waktu tahun pertama 2018 sama Pak Fajar akhir tahun ada undangan ke Kementerian Luar Negeri waktu acara Hasan Wirayuda Award 2018 itu ke Indonesia, terus 2019 cuti, terusan setelah ada meledaknya pandemi ini hampir 2 tahun ini Pak belum cuti. Tapi masih tetap melaut, Pak Perpita Muzakir. Ya masih harian, Pak. Harian. Harian, ya. Harian, Pak. Iya. Ini ada Perpita. Perpita itu organisasi apa? Selamat siang, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Saya Fendi dari Perpita. Perpita ini sebenarnya organisasi mahasiswa Indonesia di Taiwan. Kita lebih banyak sebenarnya lebih banyak ke S1 seperti itu. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini ya, Pak. Terima kasih Mas Justin ya. Ada PPI. Kalau PPI itu apa? Pelajar muda ini. Oke, selamat siang Pak. PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan. Iya. Kita hampir sama dengan Perpita dan kita masih sering berkolaborasi lah antara kita dan Perpita dan PPI. Jadi mahasiswa yang overseas dan internasional tetap kita masih ada naungannya. Prof. Asep, Assalamualaikum, sudah hadir. Prof. Asep sudah hadir. Waalaikumsalam. Prof. Rafiq, Prof. Sahid. Terima kasih. Ini Prof. Aris sudah pakai kaos. Alhamdulillah. Prof. Aris Junaidi sudah hadir juga, Pak Prof. Asep. Prof. Aris Junaidi. Ya. Pak Rektor. Selamat siang, Pak. Prof. Rafiq, Prof. Asep. Terima kasih, Prof. Dan selamat siang. Eswar, apa kabar? Selamat siang, Pak Jaswar Koto. Ya. Bu Eva, selamat siang Bu Eva. Selamat siang. Recording in progress. Assalamualaikum, selamat siang. Mbak Eva, salam kenal. Saya Leli. Salam kenal Bu Leli. Pak Fajar, Pak Budi. Bu Eva di Taiwan. Terima kasih Bu. Mari. Selamat siang, Prof. Asep. Selamat siang, Bang. Sehat, Bang. Alhamdulillah. Nggak buka-buka HP, buka-buka malam, jadi message-nya nggak kebaca. Selamat siang, Bu. Oh, iya, kemarin dengan Malaysia. Iya. Ini baru ikut lagi yang dengan Taiwan ya. Iya. Rektor udah masuk tuh. Dari tadi. Dari tadi. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ani.
Bisa dimulai Bu Eva ya. Ya. Bisa kita mulai? Silakan Bu Eva. Baik. Kita nggak bisa, Bu. Silakan. Ya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Bapak Budi Santoso. Yang terhormat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek, Bapak Profesor Dr. Aris Junaidi. Yang terhormat Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, Bapak Profesor Dr. Laude Masihu Kamaludin. Yang terhormat Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI, Bapak Profesor Dr. Rafiq Karsidi. Kemudian dari Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI ada Profesor Siti Suhro, ada Profesor Edi Suwandi Hamid, Profesor Asep Saifuddin, dan Dr. Hamdan Swelva. Kemudian yang terhormat Sekretaris MPTK, Bapak Insinyur Subandrio, Wakil Bendahara, Bapak Insinyur Masyudi. Dari Rektorat UICI ada Wakil Rektor, Profesor Dr. Eng Jaswarkoto, kemudian ada Wakil Rektor Ibu Leli Pelitasari Subakti, dan Wakil Rektor Profesor Dr. Andes Ahmad Sahid. Yang terhormat Bapak Ibu undangan dari berbagai organisasi masyarakat di Taiwan, serta para WNI sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung pada webinar hari ini pada tanggal 19 September 2021 yang bertemakan Generasi Digital untuk Indonesia Maju. Nah, selaras dengan tema HUT RI ke-76 yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei bekerja sama dengan Kemendikbudristek dan Universitas Insan Cita Indonesia ingin mengajak WNI, terutama para PMI di Taiwan, agar dapat meningkatkan kualitas diri melalui jalur pendidikan. Pertama-tama saya bacakan dulu susunan webinar pada hari ini, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan pembukaan oleh Kepala KDEI Taipei, sambutan pembukaan juga oleh Wakil Majelis Pendidikan Tinggi, selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama, dan materi pertama oleh Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek, materi kedua oleh Bapak Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti apabila teman-teman ingin bertanya di tengah-tengah presentasi, bisa tulis di kolom chat dan akan kami bacakan pertanyaannya. Dan dilanjutkan dengan sambutan penutup oleh Ibu Profesor Siti Suhro, anggota Majelis Pendidikan Tinggi. Di awal dari webinar ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
那天我买回来，那个比较，我知道，可是那个差不多了，大概都可以。你考试掉好了。 Sebagai pembuka webinar ini, kami mempersilahkan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Bapak Budi Santoso, untuk dapat memberikan kata sambutannya. Waktu dan ruang kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Yang kami hormati Profesor Dr. Aris Junaidi, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbud. Yang kami hormati Profesor Dr. Laude Masihu Kamaludin, Rektor Universitas Insan Cinta Indonesia. Yang kami hormati Profesor Rafiq Karsidi, Wakil Ketua Majelis Pimpinan Tinggi. Yang kami hormati Profesor Siti Juro, Anggota Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI. Yang saya hormati Bapak Ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati rasa tetap rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Yang selalu kami banggakan Bapak dan Ibu pimpinan organisasi masyarakat Indonesia di Taiwan serta seluruh warga negara Indonesia di Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir pada webinar Generasi Digital untuk Indonesia Maju pada hari ini. Mengawali sambutan pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI atas pendirian Universitas Insan Cinta Indonesia yang secara virtual telah diresmikan pada tanggal 22 Juli 2021 dengan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, KDII menyambut baik dan mengapresiasi UICI yang membuka kesempatan luas bagi para WNI di Taiwan yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 pada 4 program studi yaitu Bisnis Digital, Sains Data, Komunikasi Digital, dan Informatika, di mana proses belajar dan mengajarnya dijalani secara virtual atau dengan cara daring sehingga para siswa dapat mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan sambil tetap bekerja. Kami meyakini UICI telah merancang kurikulum dan bahan ajar sebaik mungkin dengan menyesuaikan kondisi WNI di luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para WNI di luar negeri sehingga kompetensi WNI semakin meningkat, semakin profesional serta siap bersaing di tengah perkembangan teknologi digital dan tingkat kompetisi dunia yang semakin tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pendidikan yang lebih baik juga akan membuka kesempatan yang lebih baik. Dunia ini semakin kompetitif dan salah satu cara untuk tetap dapat bersaing di dunia global adalah dengan melalui pendidikan dan selalu meningkatkan kualitas diri. Bahwa bekerja di Taiwan adalah bukan sebuah tujuan akhir, tetapi sebuah jembatan untuk mendapatkan kesuksesan ketika kembali ke tanah air. Karenanya, KDI Taipei mendorong saudara-saudara yang sedang bekerja di Taiwan untuk terus meningkatkan kapasitasnya, antara lain melalui jenjang pendidikan yang tersedia. Saat ini telah berjalan program belajar kejar paket A, B, dan C yang telah terakreditasi dan dikelola oleh lembaga-lembaga kredibel di Taiwan, seperti PKBM PPI Taiwan,
PKBM PCI Muhammadiyah Taiwan, dan PKBM Bakti Jaya Indonesia. Begitu juga jenjang pendidikan tinggi yang disediakan oleh Universitas Terbuka dikelola oleh PPI Taiwan. Kehadiran Universitas Insan Cipta Indonesia diharapkan akan melengkapi sarana pendidikan bagi BNI, terutama BNI Taiwan. Kami berharap akan semakin banyak sarjana-sarjana lulusan Taiwan dalam beberapa tahun mendatang. Bapak Ibu yang kami hormati, khusus bagi pekerja migran Indonesia, kalian semua adalah pejuang yang hebat dan tangguh. Karena itu, saudara-saudara meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di Taiwan, menjadi harapan keluarga dan demi peningkatan ekonomi serta kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, saya menghimbau seluruh PMI untuk memanfaatkan waktu di Taiwan dengan sebaik-baiknya. Walaupun di tengah-tengah kesibukan bekerja, namun luangkan waktu dengan mengikuti program pendidikan lebih lanjut, pendidikan tinggi, dan timbalah ilmu sebanyak-banyaknya. Percayalah bahwa ke depannya saudara-saudara sendirilah yang kelak akan menikmati hasil kerja keras, pengorbanan, dan perjuangan selama di Taiwan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mengakhiri sambutan ini saya mengucapkan selamat mengikuti webinar Generasi Digital untuk Indonesia Maju. Semoga kegiatan ini memberikan kemanfaatan dan dorongan terwujudnya visi Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan berkah kesehatan, kesuksesan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan tugas sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala KDEI Taipei untuk sambutan motivasinya yang mencerahkan. Selanjutnya kami mengundang Bapak Profesor Dr. Rafiq Karsidi, Wakil Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI untuk menyampaikan kata sambutannya. Waktu dan ruang kami persilahkan, Pak. Ya. Terima kasih Bu Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nama kebajikan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya dalam hal ini mewakili Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI, lembaga yang menaungi Universitas Insan Cipta Indonesia ini. Pertama mengucapkan selamat datang dan terima kasih dalam acara webinar pada siang atau sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada yang saya hormati Pak Budi Santoso sebagai Kepala KDTI yang ada di Taiwan, juga Ibu Eva, Bu Eva dan juga Pak Fajar, ini saya lihat ya di sini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Profesor Aris Sunaidi, Direktur Mahasiswaan dan Pembelajaran dari Kemendikbudristek yang hadir pada kali ini. Juga yang saya hormati Pak Rektor, ada dengan para wakil rektor di sini, Prof. Laude Kamaludin, dan juga 3 wakil rektor yang tadi sudah disebut namanya, lalu teman-teman dari Majelis Pendidikan Tinggi hadir, juga Pak Sekretaris, Pak Subandrio, lalu ada Profesor Siti Yuhro, ada Profesor Asep Saifuddin, ada Profesor Edi Suwanti Hamid, dan ada Dr. Hamdan Yulfa dari yang sudah ada masuk. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran komunitas Indonesia di Taiwan. Ini ada dari FOSPI, Mas Ahmad dan teman-teman ya. Kemudian ada Perpita, Mas Yasin dan teman-teman. Kemudian ada PPI, Mas Satrio dan teman-teman. Juga teman-teman dari PKBM ya hadir. Lalu yang tidak bisa sebut satu persatu, teman-teman pekerja migran Indonesia yang bergabung pada acara sore hari ini.
Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, khususnya kesediaan KDEI Taipei di Taiwan, ya, yang telah merespon permintaan kami untuk menyelenggarakan webinar dan membangun komunikasi khususnya dengan pekerja migran di Taiwan. Kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Pak Budi dan teman-teman. Terima kasih Pak Budi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya bahwa misi besar dari majelis yang menyelenggarakan universitas ini, kami membangun UIC ini adalah bagian dari memberi kesempatan dan ingin menjangkau seluruh warga bangsa yang mempunyai hak atas pendidikan di mana saja, termasuk teman-teman yang selama ini bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di semua negara, termasuk di Taiwan ini. Untuk diketahui bahwa pembelajaran yang semi digital seperti universitas terbuka, ya, pendidikan tinggi maksud saya, tentu sudah diketahui, tetapi perguruan digital yang benar-benar digital dan insya Allah kemudahannya akan nanti diterangkan oleh Pak Rektor, memang berbeda dengan UT, insya Allah akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya memfasilitasi Anda kemudahan belajar yang berkualitas, tapi juga pembelajaran yang sifatnya adaptif. Dalam hal ini adalah karena tadi disebut oleh Pak Budi, ini memang zamannya kita harus adaptif. Terima kasih Pak Budi itu ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khusus kepada teman-teman pekerja migran, kami sangat berharap Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini. Mudah-mudahan tadi istilah Pak Budi bekerja sebagai pekerja migran ini adalah hanya antara. Anda bisa melakukan dan menjadi yang lebih baik lagi, meningkatkan harkat derajat, insya Allah melalui keikutsertaan dalam hal ini adalah mahasiswa UIC, insya Allah nanti cita-cita itu akan bisa tercapai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kepada teman-teman PMI, tadi saya sebut ada PKBM ya. Sekarang ini bahwa kalau teman-teman lulus dari paket C, maka itu adalah sama dengan SMA. Artinya itu bisa menjadi syarat untuk bisa masuk ke UIC ini. Demikian juga kalau Anda sudah lulus SMA atau sederajat, SMK, pesantren, aliyah, dan sebagainya, itu juga nanti menjadi syarat. Tentang umur tidak ada persoalan. Kapanpun Anda mau dan ingin belajar, maka bisa Anda mendaftar. Tentu melalui seleksi yang akan disampaikan oleh Pak Rektor nanti. Nah, yang penting Anda ada niat, ada kemauan, ya. Berfokuslah kepada kelebihan-kelebihan Anda. Semua orang itu bisa, semua orang itu sebenarnya dilahirkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam posisi punya kelebihan. Tapi kadang-kadang kelebihan itu tertutup karena kita lebih banyak memikirkan kekurangan-kekurangan kita. Jangan pernah bersedih, masa depan masih cukup panjang, fasilitas sekarang tersedia, khususnya digitalisasi, termasuk UIC ini. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya teman-teman PMI, kami sangat mengharapkan Anda berpartisipasi untuk mengambil kesempatan ini sebaik-baiknya, supaya harkat derajat Anda semua akan meningkat, kualitas hidup kita akan meningkat. Demikian sambutan saya, mengakhiri ini sekali lagi saya mengharapkan khususnya kepada KDTI Taiwan, Pak Budi dan teman-teman, kerjasama ini mudah-mudahan bisa diteruskan lebih baik, lebih lanjut, dan di era learning society saya kira jarak tidak menjadi persoalan, ya. Tempat tidak menjadi persoalan, karena yang penting adalah kemauan, keinginan kita untuk maju, dan Pak Budi dan teman-teman akan memfasilitasi khususnya bagi pekerja migran Indonesia. Demikian, kekurangannya mohon dimaafkan.
Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Budi, Pak Aris Junaidi, Pak Rektor, dan semuanya yang telah hadir pada kali ini. Saya akhiri, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Raffi Karsidi atas kata sambutannya yang menekankan bahwa saat ini sudah semakin banyak channel-channel untuk pendidikan yang adaptif di era digital untuk bagi para pekerja migran untuk tetap maju. Kemudian di sesi berikutnya kita akan foto bersama. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat membuka kameranya. Dan foto bersama ini akan dipandu oleh Mbak Elis. Baik, terima kasih Bu Eva atas arahannya. Mari kita mulai sesi fotonya. Teman-teman dimohon untuk bersiap membuka kameranya ya. Baik, saya mulai ya dari halaman pertama. 1, 2, 3. Baik, kita lanjutkan ke halaman kedua. 1, 2, 3. Saya lanjutkan lagi ke halaman ketiga. 1, 2, 3. Baik, saya kembalikan kepada Bu Eva ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampailah kita pada sesi penyampaian materi. Narasumber pertama adalah Bapak Profesor Aris Junaidi. Tapi pertama-tama izinkanlah saya membacakan dulu riwayat singkat beliau. Profesor Aris saat ini menjabat sebagai Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek dan juga menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Penjaminan Mutu Dikti dan Atas Pendidikan dan Kebudayaan RI di KBRI Canberra. Kepada Bapak Direktur, waktu dan ruang kami persilakan. Terima kasih Bu Eva, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei, Bapak Budi Santoso, dan juga Bapak Wakil Ketua MPTK, Prof. Raffi Karsidi, Sekretaris, Bapak Insinyur Subandrio, dan juga Bapak Rektor UIC, Prof. Laude yang sama-sama kita terus, dan tentu saja seluruh peserta acara webinar pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Izinkan kami sharing screen, Bu Eva, untuk waktu yang dialokasikan 10 menit ya. Jadi mohon kami dijadikan co-host agar bisa sharing screen. Jadi mohon dibantu untuk ya. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menyampaikan sedikit terkait dengan pendidikan jarak jauh, peluang dan tantangan ya bagi tenaga migran kita. Dan kita sudah menyiapkan semuanya, artinya dari segi dasar hukumnya juga sudah kita siapkan, bahwa kita ada Permen Dikbud ya nomor 7 tahun 2020. Ini di pasal 47 sampai 67 jelas mengatur tentang PJJ. Juga bentuk daripada pendidikan jarak jauh di dalam Permendikbud tersebut adalah dalam bentuk mata kuliah, kemudian dalam bentuk program studi, dalam bentuk perguruan tinggi. Artinya perguruan tinggi melakukan semuanya melalui online seperti UIC dan juga universitas terbuka. Ya, jadi kita ada 3 model untuk pendidikan jarak jauh, di tingkat mata kuliah, di program studi, maupun di tingkat perguruan tinggi. Nah, karakteristik dari pendidikan jarak jauh ini sifatnya adalah terbuka, belajar yang mandiri, belajar di mana dan kapan saja bisa dilakukan, dan juga berbasis teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, peluang dan tantangan yang kita
sampaikan di sini bahwa PJJ ini memberikan kesempatan bagi siapa saja ya untuk dapat mengikuti pendidikan tanpa memandang usia, dan punya sebagai peluang juga fleksibilitasnya. Penyelenggaraan pendidikan ini memudahkan peserta ya untuk mengikuti proses pembelajaran dan mendorong terjadinya metode pembelajaran yang kolaboratif. Dan proses pembelajarannya bersifat student center learning. Dan tantangan yang ada saat ini adalah tentu saja untuk ini harus akses internetnya, ya harus jalan, motivasi dan disiplin ini juga diperlukan, dan juga membangun engagement dalam proses pembelajaran. Yang keempat tentu saja adalah transisi metode pembelajaran dari cara tradisional ke modern. Nah, ini saya kira peluang dan tantangan tentu saja. Ya. Nah, perguruan tinggi PJJ ini saat ini ada universitas terbuka, kemudian juga di launching di 2019 ya. Ini juga Universitas Cyber Asia, dan yang nanti akan dikenalkan oleh Prof. Laude terkait dengan Universitas Insan Cita Indonesia, yang nanti akan detail oleh Bapak Rektor. Ya, nanti bisa di ini program-program studi yang melaksanakan PJJ di Indonesia cukup banyak, ya. Baik itu diploma, ya S1 maupun S2, ini dibuka ya di Indonesia, ya baik dari Universitas Telkom, Universitas Terbuka, kemudian juga Universitas Cyber Asia, termasuk yang dari UICI, ya jadi semuanya sudah ada di offer ya di Indonesia. Nah, layanan dari PJJ yang lain adalah layanan mikrokredensial ya. Contohnya ICE Institute yang kita kembangkan sejak 2019 dan baru saja di launching, kemudian kita titipkan di UT ya. ICE Institute sudah memberikan layanan materi dan kuliah daring. Juga ini adalah Cyber Education Institute ya, dan ini saya kira merupakan model yang sangat fleksibel, artinya mahasiswa bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Jadi ini sebagai marketplace yang menawarkan berbagai mata kuliah daring. Bahkan ICE Institute ini sudah bekerja sama dengan Google, dengan edX, dengan internasional MOOCs yang ada. Ini partnership yang ada di ICE Institute cukup banyak ya, nanti bisa kita lihat, termasuk program beasiswa yang Merdeka Belajar untuk Semua. Ini bahkan sudah menyediakan 2.500 seat ya, ada 55 PT yang bergabung, edX menawarkan ya. Jadi cukup bagus ya untuk ICE Institute. Jadi lebih fleksibel dan lebih merupakan marketplace ya untuk pembelajaran online. Ini juga program-program ICE, saya kira nanti bisa dilihat, kita menyelenggarakan webinar series untuk program ICE Institute ini. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam beberapa menit ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Intinya bahwa pembelajaran online ini sekarang sangat-sangat diperlukan dan lebih fleksibel, bisa belajar di mana saja, tadi sudah kita sebutkan, baik peluang maupun tantangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan nanti Pak Rektor UICI saya kira akan menjelaskan jauh lebih detail. Saya kira demikian. Bu Eva, sekilas tentang kebijakan pembelajaran jarak jauh. Pertanyaan 1-2 kami persilahkan, karena saat ini kami bersamaan dengan acara Forum Rektor di Surabaya. Ini sudah mulai, sehingga nanti kami segera mohon maaf tidak bisa ikut sampai selesai. Mohon maaf Prof. Rafiq ya, jadi ada di Forum Rektor di Surabaya, ini sedang mulai lagi kegiatan pukul 1 tadi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Aris untuk paparannya. Kami membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu kepada para peserta yang ingin bertanya. Kami persilahkan.
Kalau saya lihat di kolom chat di sini di Zoom call ini ada pertanyaan, bagaimana dengan PMI di Taiwan? Apakah bisa dilegalkan untuk bekerja dan bersekolah? Ya, terima kasih. Jadi kan sekolah kita itu kan mengenal lifelong learning ya, pembelajaran sepanjang hayat, dan tadi PJJ ini tidak mengenal usia ya. Jadi tentu saja ini dibolehkan ya, karena pembelajaran online ini kan oleh karena itu bisa di mana saja ya. Bisa di mana saja, kapan saja ya, oleh siapa saja ya. Jadi itu adalah model pembelajaran learning. Jadi tentu saja ini dibolehkan ya, dan itu karena sudah ada payung hukumnya sehingga itu adalah pelaksanaannya adalah legal, dan kalau sudah lulus pasti diakui ya. Jadi ini tentu saja kita mendorong justru pertemuan ini untuk mendorong agar semuanya ikut di dalam melalui pembelajaran daring ini. Demikian Bu Eva, terima kasih. Lalu seperti apa sistem pembelajaran universitas? Sepertinya sama, sama ya Pak. Iya, sama sekali, sama. Jadi nanti Pak Rektor juga akan menyampaikan. Jadi UT itu mempunyai mahasiswa ribuan ya di luar negeri ya, khususnya untuk para migran, dan ini sangat fleksibel. Jadi mungkin nanti tidak hanya UT, tidak ada University of Cyber Indonesia, juga OIC ya. Jadi opsinya banyak sekali. Bahkan bisa melalui mikrokredensial pun bisa diakui ya, karena begitu selesai subjek yang diambil di ICE Institute itu diakui sebagai bagian dari kredit yang nanti bisa ditransfer. Jadi tinggal opsinya mau mengambil mata kuliah atau prodi ya, atau mau ikut satu full degree program di dalam universitas. Jadi ini sangat-sangat terbuka untuk semuanya. Ya. Pertanyaan dari kami nih Pak, setelah mereka lulus, lalu bagaimana dengan sertifikatnya? Apakah mendapatkan validitas dari Kemendikbudristek? Ya, jadi nanti ini kan di dalam penyetaraan ijazah ya, nanti ada dua opsi ya. Artinya begini, opsi itu adalah kalau kuliahnya secara reguler ya itu disetarakan ya. Kemudian yang kedua itu disetarakan melalui pembelajaran daring. Itu juga diakui dan bisa disetarakan. Memang syaratnya berbeda ya, yang reguler itu mungkin hanya berupa transkrip ijazah, tapi yang online itu nanti mungkin ya syarat-syarat yang ada nanti ada di laman ijazah luar negeri, mungkin nanti bukti komunikasi ya, bentuk itu kuliah, bahwa dia terregister di salah satu perguruan tinggi, apakah itu di UIC, apakah di UT, apakah di cyber, itu semuanya diakui. Jadi legal. Oleh karena itu payung hukumnya sudah ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Profesor Aris. Lalu ada, mohon maaf, mohon izin sebentar, ada pertanyaan langsung nih dari Ibu Junita Gultom dari SBMI. Halo, selamat sore nih buat Bapak. Tapi pertanyaan saya ini sepertinya yang nomor 1 tadi, saya mau tanya langsung ke Bapak Kepala KDI aja Pak, karena yang bisa sepertinya menjawab ini Bapak Kepala. Ya, silakan dengan Pak Budi, silakan. Gini Bapak Budi, itu pertanyaan saya yang pertama tadi, kan di sini rata-rata pekerja informal ingin juga bersekolah ya, melanjutkan perkuliahan. Tapi menurut kita sendiri mendapati dari beberapa pengguna atau pemberi kerja ya menyatakan itu adalah larangan untuk sekolah. Nah, yang mau saya tanya biar lebih terarah, ini memang benar-benar dilegalkan boleh bersekolah nggak untuk PMI yang bagian informal? Ya, boleh Mbak, jadi tidak ada masalah ya. Jadi seperti yang sudah sekolah di UT itu kan ada sekarang yang aktif itu ada sekitar 200. Kemarin juga kita sudah mau wisuda ada sekitar 100. Ya, itu dan rata-rata informal Mbak. Bahkan kemarin ada beberapa majikannya lah ya, itu mendampingi waktu wisuda.
Jadi mungkin kalau legalnya itu legal, ya tinggal pendekatan nanti PMI ke majikannya gimana cara ngomongnya. Kita juga sudah kemarin ngomong juga ke para agensi, ya kita sampaikan ke agensi bahwa kita punya program belajar jarak jauh. Jadi tolong kami sampaikan ke para agensi, tolong juga hal ini disampaikan, disosialisasikan ke para majikan, sehingga nanti kalau PMI-nya belajar itu tidak dilarang, tetapi didukung. Jadi insya Allah sih nggak ada masalah, Mbak ya. Oh iya, makasih Pak. Iya, makasih Pak. Itu yang perlu kita tanyakan karena PMI informal ini banyak sekali kendalanya di situ dari pengguna dengan agensinya karena mereka menyatakan kamu ke sini untuk bekerja dan bukan untuk sekolah. Kalau kamu ingin sekolah, harusnya kamu jangan memakai visa TKI. Seperti itu penyampaiannya Pak. Maka saya memberitahu di sini gitu. Kalau legal berarti kita bisa untuk memberitahu bahwa ada peraturan seperti ini gitu loh Pak untuk PMI informalnya ya. Itu aja Pak. Ya, ya, oke. Ya, boleh. Makasih Pak. Makasih ya Pak ya. Ya. Ya, terima kasih. Sesi tanya jawab untuk sesi pertama, materi pertama telah selesai. Kalau kami boleh rangkumkan untuk para pekerja migran yang ingin sembari bekerja, sembari belajar itu mesti harus pintar-pintar membagi waktunya antara bekerja dengan belajar sehingga bisa selaras ya. Seperti kita juga di sini yang pekerja biasa itu ada juga yang sambil bekerja kemudian ngambil S2 atau S3 setelah masa kerja kami itu juga kami izin dari atasan dan diperbolehkan. Yang sebaiknya memang dari para pekerja migran di sini apabila ingin sambil sekolah, sambil kuliah juga harus majikannya juga tahu kan tadi Pak Kepala sudah bilang ada majikannya yang nganter pada saat wisuda berarti kan majikannya mendukung. Jadi setidaknya harus ada komunikasi juga antara PMI juga dengan majikannya sehingga ada saling kesinambungan komunikasi ya. Kemudian untuk terima kasih atas kesediaan Pak Profesor Aris Junaidi atas pemaparan materinya yang pertama. Kemudian untuk materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Insan Cita Indonesia atau UICI. Namun izinkan kami terlebih dahulu membacakan riwayat singkat beliau. Saat ini Profesor Dr. Laude Kamaludin menjabat sebagai Rektor UICI, tetapi juga menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang dan anggota MPTK Majelis Perguruan Tinggi Kahmi. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai anggota MPR RI periode 1993 sampai 2004. Kemudian juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode tahun 97-99, menjadi koordinator tim pemulihan ekonomi Wapres RI periode 2002-2004, Ketua Penasehat Gubernur Sulawesi Tenggara bidang investasi dan perdagangan 2008-2017, Penasehat Menteri KKP bidang ekonomi maritim 2020 sampai 2021. Bidang keahliannya antara lain meliputi ekonomi maritim, digital, multimedia broadcasting, sistem informasi manajemen, agroindustri berbasis teknologi, artificial intelligence, blockchain, dan big data. Sebenarnya masih banyak dari CV beliau yang belum saya bacakan, jadi merupakan suatu kehormatan Pak bagi kami untuk mendapatkan sharing ilmu dari Bapak pada siang hari ini. Kepada Bapak Rektor, waktu dan ruang kami persilakan. Masih di mute suaranya. Bagus nggak? Aku, excellent. Ya, terdengar Pak. Ya, baik.
Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Budi Santoso sebagai Kepala Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, kemudian Profesor Aris Junaidi sebagai Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Ristek, yang saya hormati Profesor Dr. Rafiq Karsidi, Wakil Ketua MPTK dan seluruh anggota MPTK yang hadir pada siang ini. Kemudian tentunya Pak Fajar, kemudian teman-teman dari PPI Taiwan, kemudian para undangan yang lain yang saya tidak bisa menyebutkan satu-satu dengan tidak bermaksud tidak mengenalnya sama saya. Baiklah, marilah kita pada sore hari ini memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kita kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu dan sekalian, judul yang akan saya sampaikan adalah Pendidikan Tinggi untuk Generasi Digital dan Transformasi Budaya, transformasi dan budaya digital. Saya mengenal Taiwan ini agak lama, dan hari ini kalau kita bicara soal digital, sebenarnya Taiwan ini salah satu yang papan atas di Asia. Kalau kita sebut 3 negara sekarang ini, di samping Korea, Jepang, kemudian Taiwan, itu adalah 3 negara yang mendahului bangsa-bangsa Asia ini maju dahuluan. Saya kenal mereka bukan saja di sini, tapi juga waktu mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di Amerika, itu mereka selalu bermain di daerah digital ini. Nah, sehubungan dengan itu, maka saya ingin memperkenalkan bahwa penduduk Indonesia yang sudah melakukan transformasi budaya digital ini luar biasa besarnya. Dengan penduduk sebanyak 274,9 juta, populasi Indonesia itu kalau kita lihat berapa banyak yang pegang smartphone, berapa banyak yang memegang laptop, dan berapa banyak yang memegang tablet, itu salah satu yang terbesar di dunia. Sebelah kanan itu 98,2% penduduk Indonesia itu memegang smartphone, dan jumlahnya melebihi jumlah penduduk itu sendiri, yaitu 345,3 juta, atau luar biasa besarnya itu ya. Nah data ini saya ambil dari Digital 221 Indonesia, yang kemudian ini yang terbaru, dan kemudian seperti apa penduduk Indonesia yang bermain di era digital ini. Kalau tempat kamu apa? UTT. Ya, kalau kita lihat populasi Indonesia yang main di internet ada 8 jam 52 menit untuk Indonesia, sementara dunia itu 6 jam 54 menit. Jadi kita luar biasa dalam hal ini. Oleh karena itu judul yang saya sampaikan ini sangat berdasarkan fakta yang ada. Nah, di dalam perkembangan dunia hari ini, kita sudah memasuki sebuah era yang disebut super smart society. Nah, buat teman-teman yang di Taipei ini bukan hal yang baru, karena mereka sudah mendahului atau lebih dahulu melangkah ke sini, dan Jepang sudah mendeklarasikan pada tahun 2019 tentang Society 5.0, yaitu sebagai kelanjutan dari revolusi industri 4.0. Memang ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi, yaitu masalah literasi data. Bangsa Indonesia dalam masalah data ini persoalan besar, oleh karena itu literasi data itu menjadi sangat penting, dan UIC membuka ini dengan jurusan yang kami sebut adalah sains data. Jadi bagaimana data disusun sebagai basis pengambilan keputusan untuk memberikan informasi dan pekerjaan-kegiatan yang lebih lanjut. Nah, yang kedua juga, banyak di antara kita itu adalah literasi teknologi. Bermain dengan teknologi memang sangat kuat,
tetapi tentang konten dari teknologi yang dimainkan itu persoalan bangsa kita. Dan yang terakhir adalah literasi manusianya sendiri. Ini yang menjadi tantangan di masyarakat Society 5.0 nanti. Kalau ini kita teruskan kegiatannya, maka Indonesia itu sebenarnya harus kita waspadai bahwa bonus demografi Indonesia, kalau kita ukur dari mulai 2021 sampai 2030, kemudian puncaknya itu di 2035 dan 2040, maka ada 190,9 juta jiwa penduduk Indonesia itu berada di usia 15 sampai 64 tahun. Itu besar sekali jumlahnya. Dan jumlah ini untuk bisa membuat bangsa Indonesia bisa bersaing, maka menurut penelitian dari World Bank, paling tidak sampai 2030 atau 9 tahun dari sekarang, maka kemudian penduduk Indonesia, khususnya generasi milenial, yaitu usia 15 tahun ke atas ini, dan kemudian sampai 64, memerlukan 9 juta talenta digital. Di mana mereka sekolah, dan itu menjadi pertanyaan besar. Kemudian pada antara 2030 sampai 2040, yang puncaknya di 2035, ada satu tambahan lagi. Di samping tambah lagi 9 juta diperlukan, maka perlu ada digital leadership yang ada diperlukan. Apa itu digital leadership? Digital leadership yang diperkirakan oleh World Bank 2 juta itu adalah ada diperlukan kira-kira 2 juta orang yang tamat S1 ke atas, itu harus berada di Republik Indonesia kalau Indonesia ingin kompetitif secara global. Kalau kita lihat persentasenya ini kecil, 9 juta dibagi 191,9 juta kali 100%, jumlahnya sangat kecil persentasenya, tapi nominalnya besar sekali. Nah, tadi Profesor Aris Junaidi sudah mengemukakan bahwa universitas yang berorientasi digital ini baru 3, dan kita salah satu di antaranya itu di sana. Yang lainnya itu offline. Jadi itulah pertanyaan dasar, dan kita semua berharap bahwa anggota PMI yang ada di Taiwan, yang berada di dalam lingkungan yang penuh digital ini, itu sangat aware terhadap masalah-masalah ini, dan UIC hadir untuk membantu, untuk mendorong anggota PMI ini masuk kepada digital leadership. Tapi tidak hanya sekedar pekerja PMI, yaitu pekerja migran Indonesia yang kemudian berada di middle, yang di tengah saja. Nah, kemudian kita ingin dorong untuk menjadi 2 juta, masuk di dalam kelompok 2 juta ini. Nah, dari konteks yang saya kemukakan ini, kita bisa melihat bahwa perguruan tinggi yang berbasis digital itu baru sedikit. Kita lihat potret perguruan tinggi di Indonesia. Berikutnya adalah total perguruan tinggi di Indonesia itu ada 4.593 universitas yang terdiri dari perguruan tinggi negeri, dan umumnya perguruan tinggi negeri ini adalah offline, yaitu 122. Ada 3.044 perguruan tinggi swasta. Kemudian 1.240 perguruan tinggi agama, dan perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian ada 187. Pada umumnya adalah offline. Itu yang harus kita lihat, dan mereka juga harus berjuang untuk menjadi digital. Tetapi ingat, basis filosofi mereka adalah offline. Nah, kalau kita lihat keseluruhan dari 4.593 ini, pendidikan tinggi termasuk akademi yang 3.400 ini, gitu ya, kita lihat, itu kemudian yang pendidikan vokasinya ada 1.190. Sedangkan pendidikan tinggi jarak jauh, yang tadi dikemukakan Pak itu adalah ada 3 yang disebutkan tadi secara spesifik. Yang digolongkan di dalam pendidikan tinggi jarak jauh itu adalah UT, kemudian Cyber Asia, dan UIC, Universitas Insan Cipta Indonesia. Namun demikian,
kedua perguruan tinggi yang jarak jauh itu amat tergantung kepada internet. Sementara UIC tidak terlalu tergantung kepada internet. Dan pandangan dari UIC adalah, filosofinya adalah 5.0, Society 5.0, menganggap bahwa dunia ini flat, dan kemudian tidak telah jarak antara jarak, space, dan waktu itu bersatu di dalamnya, sehingga kita tidak mengenal pendidikan jarak jauh. Jadi kita menjadi sedikit unik dibandingkan dengan dua yang lain yang amat tergantung dengan pendidikan jarak jauhnya kita. Hal ini terjadi karena sistem deliver pendidikan dari WICI menggunakan artificial intelligence, digital simulator, teaching learning system, dan ini agak berbeda dengan ketergantungan kepada internet ini sedikit kecil sekali. Itu sedikit perbedaan. Nah, berikutnya kalau kita lihat ya, nah, kemudian jumlah mahasiswa yang terdaftar sekarang itu ada 8.483.213 mahasiswa. Tentu data ini tidak termasuk kepada Agustus tahun ini atau September sekarang ini, sebelumnya data-data yang diambil ini. Inilah kondisi perguruan tinggi kita di Indonesia. Nah, ingin sedikit kami menyampaikan pada kesempatan ini bahwa pekerja migran Indonesia atau PMI totalnya di seluruh dunia yaitu ada 9 juta orang. Dan kalau kita lihat statistiknya gitu ya, remittasi ya Indonesia 5 tahun terakhir itu luar biasa besarnya sumbangan terhadap ekonomi nasional. Kita lihat bahwa pada tahun ini 2020 itu sedikit menurun karena COVID, tapi pada 2019 mencapai 11,4 miliar US dollar gitu ya. Itu sungguh besar jumlah sumbangan PMI terhadap ekonomi nasional. Nah, berdasarkan data-data ini kemudian UIC lahir di Indonesia. Universitas Insan Cita Indonesia atau UIC didirikan oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI pada 30 Desember 2020. UIC hadir dengan mengusung konsep perguruan tinggi digital pertama di Indonesia. Sekali lagi, walaupun kita tergolong sebagai perguruan tinggi PJJ itu adalah nomor 3, tapi untuk perguruan tinggi digital itu yang pertama di Indonesia. Tetapi di dunia kita menduduki posisi nomor 5 di dunia, yaitu nomor 1 itu MIT, nomor 2 Harvard, nomor 3 Tokyo University, nomor 4 adalah Colorado University, nomor 5 adalah UIC, dan yang ke-6 adalah Oxford University. Itu dari sistem deliver pendidikannya gitu ya. Nah, ada 4 unsur yang diperhatikan di UIC ini. Pertama, tidak membatasi usia mahasiswa anyone. Tadi sudah dikatakan itu legal. Kemudian dapat kuliah dari mana saja, anywhere, dan kuliahnya itu bisa di luar negeri, dalam negeri, dan di mana tempat yang ada di seluruh pelosok dunia ini. Yang ketiga, dapat kuliah di waktu yang diinginkan. Anytime, ini yang menjadi menarik. Disinilah perbedaannya dengan PJJ. PJJ kalau kuliah, maka semua antara dosen dengan mahasiswa pada saat yang sama harus berhadapan. Sementara UIC dengan adanya konsep dapat kuliah di waktu yang diinginkan, maka tidak tergantung kepada kehadiran dosen. Mengapa demikian? Karena kita memiliki artificial intelligence digital simulator teaching learning system yang mahasiswanya itu dapat studi secara mandiri dan tidak tergantung sepenuhnya kepada internet. Yang keempat, dapat diakses menggunakan smartphone atau laptop dan PC dan atau tablet, itu yang kita sebut any device. Jadi jargon kita adalah anyone, anywhere, anytime, dan any device. Jadi ada 4 jargon kita itu. Karena usia tidak dibatasi gitu ya, itu menjadi sudah barang tentu mereka harus mempunyai persyaratan nasional tamat pada pendidikan SLTA ya gitu ya.
Nah, UIT secara bertahap mengembangkan integrasi inovasi teknologi seperti digital simulator, artificial intelligence, blockchain, virtual and augmented reality atau VR AR, kemudian voice recognition menjadi sebuah platform yang fully digital based, kemudian artinya fully digital based itu artinya otomatisasi untuk dapat memberikan pelayanan anywhere, anytime, dan any device kepada mahasiswa. Jadi semua pekerjaan atau pendidikan yang sifatnya mekanistik diserahkan kepada otonom. Tetapi ada 9 menit yang sifatnya dimasukkan di dalam suatu video yang isinya itu adalah motivasi, inspirasi, dan petunjuk penggunaan perkuliahan. Itu sistem yang kita gunakan. Nanti kalau ada yang bertanya, kita akan bahas lebih lanjut. UIT menganut 3 paham yang kita kemukakan filosofi dasar, yaitu masalah keindonesiaan, keislaman, dengan culture digital. Motonya adalah Iqra wa irtaqi, yaitu read and grow. Gitu. Kalau Harvard itu dia punya moto trust. Nah, kalau kita Iqra and wa irtaqi, read and grow. Nah, bidang kegiatannya pengabdian masyarakat, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kemasyarakatan, dan pengamalan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Fokus utama kita dalam pengamalan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan itu adalah rahmat bagi seluruh alam, yaitu membawa kebaikan, kedamaian, dan kecerdasan kepada seluruh alam raya, termasuk Indonesia. Nah, di dalam konteks ini, kemudian kita mengatakan bahwa selain UIT, selain unggul dalam teknologi, UIT juga mengusung filosofi dasar integrasi budaya digital, keislaman, dan keindonesiaan, sehingga lulusan UIT adalah generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian memiliki karakter kreatif, inovasi, kemudian pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam. Itu dasar-dasar. Di mana keunggulan dari UIT? Kita jelaskan sini ada 9. Nomor 1, UIT unggul dalam inovasi teknologi pendidikan. Kemarin sudah diuji, diakui, dan disegani paling tidak di L2 di wilayah 3 yaitu DKI. Kedua, memiliki karakter khas budaya digital, ideologi keislaman dan keindonesiaan, serta karakter insani. Ya, karakter insani. Ketiga, memiliki program studi sesuai dengan kebutuhan zaman. 4, memiliki jejaring dan loyal ideologi dari pusat-pusat hingga ke daerah yang tergabung dalam kors alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI. Yang kelima, memiliki jejaring guru besar dan akademisi yang otoritas keilmuannya sudah qualified dan tidak diragukan. Keenam, mendapat dukungan dari pemerintah, izin pendirian diumumkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pemangku kebijakan, politisi, dan pengusaha. Ketujuh, memiliki jejaring kerjasama nasional maupun internasional untuk double degree, magang di kampus luar negeri, ya, dan industri dan institusi terkait. Yang kedelapan, sesuai dengan kebijakan digitalisasi di semua bidang kehidupan. Yang kesembilan adalah kegiatan perkuliahan dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan menggunakan laptop, komputer atau smartphone, dan atau tablet. Kita memiliki ada 4 prodi, yaitu bisnis digital, yang di dalam bisnis digital ini, sarjana S1-nya nanti, di mana mereka bekerja, lapangan-lapangan kerja yang akan dikembangkan atau menjadi tujuan dari ini, yaitu pertama, peneliti teknologi bisnis digital, analisa bisnis digital, kemudian pemasaran digital,
konsultan bisnis digital, analisis fintech, kemudian teknopreneur, bekerja di industri keuangan dan perbankan, bisnis startup, dan pengusaha bisnis digital. Ini pilar-pilar karier yang sudah di roadmap dan kemudian kita pantau ke semua pilar-pilar karier ini. Sains data, ini sains data relatif baru di Indonesia. Jadi data science merupakan pada menekankan pada prinsip-prinsip manajemen data rasional dan mempelajari teknologi mutakhir seperti computer vision, natural language processing gitu ya. Kemudian studi ini juga secara komprehensif akan mempelajari cara-cara mengumpulkan, mengelola, dan menganalisa big data yang sangat dinamis untuk sains atau bisnis, berbagai implementasi, keterampilan, analisis, dan kemudian pemrosesan data-data yang diperlukan untuk memulai karier gitu ya sebagai ilmuwan atau analisa data. Bidang-bidangnya adalah yaitu big data engineering, data valuation engineering, kemudian adalah machine learning engineer, kemudian data scientist, dan yang terakhir adalah researcher, menjadi seorang peneliti. Nah, yang ketiga adalah komunikasi digital. Nah, dalam komunikasi digital ini kita memfokuskan gitu ya, yaitu didasarkan untuk memberikan ilmu pemahaman dan keterampilan pada mahasiswa agar menjadi insan komunikasi yang unggul, kreatif, etis, yang memahami konsep the world is one atau flat, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan flow dari informasi itu di dalam dunia yang hari ini menjadi datar gitu ya. Nah, pilihan-pilihan karirnya antara lain adalah Chief Communication Officer atau CCO, Center Creator, kemudian Online Journalism, kemudian Digital Public Relation, kemudian Social Media Spesialis, kemudian Online Business Owner, kemudian Branding Expert, kemudian desainer grafis dan komunikasi visual, dan yang terakhir adalah peneliti ilmu komunikasi digital. Itu, dan yang terakhir adalah informatika. Sebagaimana kita ketahui, informatika ini adalah menjadi salah satu tulang punggung atau backbone dari perkembangan information and technology gitu ya. Communication technology ini sangat populer dan sangat fundamental diperlukan di era digital ini. Adapun pilihan karirnya adalah developer game digital, kemudian developer aplikasi mobile, artificial intelligence spesialis, kemudian information system developer, kemudian mobile atau web programmer, kemudian teknopreneur. Nah, inilah 4 jurusan yang sekarang ini atau 4 prodi yang kita fokuskan pada sekarang ini, dan ada prodi-prodi yang lain tapi belum kita buka. Pada kesempatan ini 4 ini dulu kita lakukan. Nah, kemudian ada waktu dan cara registrasi. Ini masalah teknis tapi penting juga, yaitu penerimaan mahasiswa baru Universitas Insan Cipta Indonesia setiap tahun akademik adalah sebagai berikut. 1. Periode semester ganjil, pendaftaran dibuka setiap bulan Maret sampai September, perkuliahan semester ganjil pada September-Januari. Kemudian periode semester genap, yaitu pendaftaran dibuka setiap bulan November dan Januari, perkuliahan semester genap pada Maret dan Agustus. Saya kira itu beberapa hal penting, dan yang ingin kami ungkapkan juga adalah Anda mau mendaftarnya di mana, yaitu Anda ini ada hotline-nya yang disiapkan, dan juga kita memiliki suatu Universitas Insan Cipta Indonesia. Kita punya ya UIC official,
kemudian UIC officialnya itu ada di YouTube, kemudian ada di di UIC ID. Ini yang menjadi alamat-alamat yang penting barangkali bagi PMI yang ingin mengetahui. Alamat kantor kita ada di Menara Binakarsa, Jalan Rasuna Said Kafling C18, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940. Insya Allah setelah ini kami akan bagikan presentasi ini, sehingga kemudian bagi mereka yang berminat bisa mendapatkan dari panitia. Saya kira itu Mbak Eva yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rektor atas materi yang Bapak presentasikan, yaitu mengenai pendidikan tinggi untuk generasi digital. Karena sekarang ini memang banyak ya, apalagi di zaman masa pandemi COVID seperti ini, semakin banyak orang sekarang yang mulai beralih ke sistem digital. Bahkan tadi Bapak mengatakan bahwa 9 juta talenta di masa yang akan datang dibutuhkan 9 juta talenta digital dibutuhkan untuk mengisi berbagai macam bidang pekerjaan tadi yang sudah Bapak sebutkan ya. Jadi kan kalau saya rangkum, UIC ini memiliki membuka empat bidang ya, yaitu bisnis digital, sains data, komunikasi digital, dan informatika. Jadi sebenarnya ini merupakan kesempatan ya buat para WNI dan juga khususnya pekerja migran Indonesia nih di Taiwan yang ingin meningkatkan kapasitas dirinya. Jadi di sini sekarang kami membuka sesi tanya jawab, Pak. Di sini di chat room sudah ada pertanyaan mengenai pendaftaran ya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian kalau misalnya persyaratannya Pak untuk bisa masuk ke UIC itu persyaratannya apa saja dan kira-kira apakah ada tes masuknya? Ya, ada tes masuknya juga seperti halnya ini, tapi hanya ada 2, yaitu esai 3 soal dan IPTC, potensi akademis, cuma itu saja. Oke. Persyaratannya tentu mempunyai ijazah sejajar sekolah menengah atas, baik itu vokasi maupun ya sekolah umum. Baik Pak. Jadi sebenarnya persyaratannya itu yang penting sudah lulus SMA ataupun pendidikan vokasi yang sejajar ya. Untuk tadi PKBMC juga bisa mengikuti ikut ke dalam masuk ke UIC juga ya Pak. Ya. Ini ada pertanyaan untuk mengikuti perkuliahan di UIC ini apakah harus memiliki laptop Pak? Laptop karena ini digital, kalau nggak ada laptop HP boleh. Baik, berarti boleh untuk menggunakan HP ya Pak? Ya, boleh. Boleh. Kemudian ini ada Mbak Rohani nih dari SBMI Taiwan yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Mbak. Iya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini pertanyaan saya, ini kan programnya digital ya. Kemudian selain kita sebagai PMI di Taiwan, ketika kita punya saudara, anak, ataupun keluarga yang di Indonesia, yang dia bukan PMI, apakah dia bisa ikut serta dalam kuliah di UIC ini? Umpamanya, saya udah kuliah nih di Universitas A, kemudian saya pengen kuliah lagi di UIC dengan ngambil prodi
yang lain gitu. Apakah ini karena ini proses belajarnya kan bukan tatap muka, hanya dengan cara digital. Apakah itu bisa dilaksanakan atau ini hanya program untuk kami para PMI aja gitu. Jujur saya pengen sih sebenarnya pengen lanjut sekolah lagi, dan tadi saya tunggu-tunggu untuk prodi S2. Alhamdulillah saya sudah prodi S1, tapi di sini saya hanya pendidikan sebagai guru, tapi gurunya guru pendidikan anak usia dini gitu kan. Pengennya saya pengen ngambil kuliah yang lain nih. Saya pengennya yang pendidikan, bukan pendidikan tapi di bidang lain gitu. Seperti itu apakah bisa gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat bisa sekali Mbak, karena UIC menerima double degree. Jadi sesama mahasiswa di dalam saja bisa, di luar juga boleh. Ya, gitu ya, double degree. Malah mahasiswa kita yang sekarang yang sudah tamat, kuliah lagi ada. Oh gitu ya. Sudah tamat S1, kuliah lagi. Ada sekarang ini terjadi. Oh berarti bisa ya Pak ya, karena bisa. Berarti ini UIC ini bisa dilaksanakan dimanapun juga gitu ya, baik di luar negeri dan di dalam negeri sendiri. Gitu. Ya, oh. Betul. Oh ya, terima kasih. Makasih Pak. Masih. Baik, di sini juga sudah ada pertanyaan, tapi sudah dijawab ya oleh Ibu Leli, yaitu kalau pulang ke Indonesia, apakah masih bisa dilanjutkan kuliahnya? Di sini boleh, masih bisa dilanjutkan karena sistemnya adalah pembelajaran jarak jauh. Lalu materi pendidikannya itu adalah 100% digital ya Pak ya? Ya, 100% digital itu artinya Anda bisa revise lagi, bisa diulang-ulang. Tidak sekali itu misalnya, tidak ada kalimat ketinggalan mendengarkan pelajaran, bisa diulang-ulang sendiri, kan umumnya lebih mandiri mengenai sistem perkuliahannya gitu. Bapak tadi menyampaikan bahwa sistem pembelajarannya itu menggunakan artificial intelligence. Mungkin banyak dari teman-teman di sini yang kurang begitu paham ya Pak. Apa sih yang dimaksud dengan AI? Karena kita mau menuju masyarakat 4.0 Pak. Iya, saya barangkali bisa dibantu oleh Wakil Rektor 1 untuk menjelaskan lebih teliti mengenai artificial intelligence dan kemudian digital simulator teaching learning system. Saya persilakan Pak Jaswar untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua. Izin Pak Rektor saya menjelaskan, dan terima kasih Mbak Eva. Di sini saya mencoba menjelaskan, membantu Pak Rektor, Prof. Lode. Di sini kita menggunakan sistem namanya AI, Artificial Intelligence, Digital Teaching Learning System. Jadi pembelajaran kita di sini lebih kita arahkan mahasiswa tersebut berkomunikasi seperti dengan lebih gini. Kalau lebih tidak gini, kita bicara artificial intelligence itu sama dengan seperti kita main game. Mungkin kalau kita game ataupun karaoke, kita bernyanyi, itu begitu selesai nyanyi, kita ada nilai value sekali. Berapa nilai hasil daripada nyanyian kita. Begitu juga dengan sistemnya dari UIC. Begitu seorang mahasiswa itu menjawab satu pertanyaan yang ada di komputer, itu komputer langsung merespon nilai kamu sekian. Jadi sebelum mahasiswa itu mengantarkan kepada dosen atau mensubmit pekerjaannya ke universitas, dia sudah tahu dulu nilainya berapa. Jadi seorang mahasiswa tidak perlu lagi menunggu. Yang sekarang ini yang terjadi adalah sebaliknya, kita menghantarkan pekerjaan kita kepada dosen kita dan kita tunggu kapan dia selesai, bagaimananya, apakah bagus atau tidak bagus. Tapi diuji tidak. Seorang mahasiswa tersebut menentukan nilainya sendiri. Jadi kalau dia sudah merasa puas dengan nilai itu, dia akan submit. Jadi bagaimana cara bekerjanya? Jadi sistem yang kita buat di situ, di salah satu sistem kita sudah buat sedemikian rupa silabus yang kita gunakan tersebut sehingga mesin tersebut bisa berkomunikasi dengan mahasiswanya sendiri. Jadi di sini kita melakukan bagaimana? Kenapa kita lakukan begitu? Karena adalah pertama supaya memberikan peluang bagi mahasiswa tersebut mencoba berulang-ulang
sehingga dia merasa puas. Kalau saat sekarang kita pada pendidikan yang sekarang ini kita tidak bisa melakukan itu. Kita sudah menjawab, tapi kita tidak tahu nilainya berapa. Kita merasa dihantui pertanyaan. Tapi kalau di uji tidak. Dan di uji sistemnya kita diberikan karena AI, jadi kita menjawab sekali misalnya, oh salah, kita ulang lagi, wah dapat 10, kita ulang lagi, naik 20, 30, sampai berapapun kita tahu, oh tapi dalam batas waktu limit yang diberikan. Jadi nanti ketika kita menjawab itu, oh berarti kita bisa mengulang 120, kita boleh sampai kita merasa puas di titik mana kita maunya. Jadi yang kita lakukan, jadi AI tersebut adalah membantu bagaimana pola pikir manusia kita terapkan dalam mesin sehingga dia berkomunikasi dengan si mahasiswa. Ini kelebihan dari polisi. Jadi itu makanya tadi dengan AI tersebut, pertama seorang mahasiswa itu tahu nilainya sebelum dia ketika dia sudah mensubmit tugasnya ke universitas, dia sudah tahu nilainya dulu. Dan si dosen tidak akan bisa merubah-rubah nilai itu, karena ini sudah tahu mesin yang menjawab. Dan penilaiannya sangat fair, tidak ada aplikasi. Kalau sudah engine yang bekerja, itu tidak ada aplikasi. Jadi di sini kita menghilangkan bias-bias dalam penilaian, itu namanya artificial intelligence. Saya kira itu yang bisa saya jawab dulu. Mungkin kalau mau penjelasan nanti saya akan berikan suatu gambar yang lain. Silakan Bu Eva. Terima kasih. Ya, jadi itu Bu Eva ya, tentunya sebelum menjawab pertanyaan kan ada pelajaran yang disampaikan. Pelajaran itu udah ada dalam sistemnya, di sampingnya ada perpustakaannya, ada jurnal kalau dia mau baca, sehingga mahasiswa itu bisa terpantau. Mahasiswa begitu dia buka masuk ke kelasnya itu sudah ada rekor dia, oh udah hadir gitu ya, rekor mempelajari di mana di chapter apa, kan belajar sendiri. Tetapi dalam pengalaman 4 universitas terbaru itu, mahasiswa itu mempunyai motivasi dan keinginan tahu untuk meningkatkan kualitasnya, di mana dia kekurangannya, kemudian dia tambahkan terus, dia pelajari, dia bukunya di sistem itu sudah ada textbook yang diinginkan sudah disediakan gitu ya. Jadi bisa diulang-ulang, kemudian ada jurnal, ada video juga, apa yang sesuai dengan chapter yang diajarkan oleh dosen. Jadi tugas dosen adalah menyiapkan bahan itu untuk masuk kepada artificial intelligence digital simulatornya itu. Sesudah itu mahasiswa dia kerjakan sendiri. Kemudian pertanyaan, ada nggak dialog mahasiswa dengan ini? Ada. Kalau misalnya dia secara private, dosennya bisa menghubungi, mahasiswa bisa menghubungi dosennya untuk menanyakan hal-hal yang spesifik gitu ya. Begitu ya Mbak ya. Jadi ada terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Berarti memang mata kuliahnya itu, bahan kuliahnya bisa dibaca berulang-ulang, jadi tidak ada istilah ketinggalan pelajaran. Lalu untuk mata pelajarannya juga ada perpustakaan digital yang bisa kita akses setiap waktu gitu. Jadi tergantung dari mahasiswanya juga ya Pak untuk aktif dalam memperkaya diri. Ya. Ya. Kemudian apakah ada pertanyaan lagi dari para peserta? Silakan apabila ada yang mau mengajukan pertanyaan. Karena ini dari Indonesia pun, dari Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI pun juga melakukan langkah yang adaptif ya Pak, sesuai dengan perkembangan zaman juga. Jadi dituntut juga para pekerja migran di Taiwan, WNI di Taiwan juga adaptif, sembari bekerja mereka juga bisa belajar. Dan juga sistem pembelajarannya ini juga kapan saja, di mana saja, tergantung dari kitanya sendiri yang memang mau meningkatkan kualitas diri ya. Ya, kemudian juga ini di sini juga ada penjelasan untuk pendaftarannya. Ini pendaftarannya dibukanya sampai kapan Pak, kalau kami boleh tahu? Oke, yang bagus. Ayo Mbak Leli, barangkali bisa bantu hasil rapat kita. Bu Leli? Ya.
Maaf, terima kasih. Iya, tadi kebetulan ini karena apa? Kita sebutnya apa ya? Paket khusus ya, Mbak Eva. Ya, untuk kawan-kawan pekerja migran ini kita akan coba buatkan kelas khusus begitu, program khusus, dan itu harusnya pendaftaran secara reguler sudah kita tutup gitu ya. Tapi untuk kawan-kawan pekerja migran kita beri kesempatan sampai akhir September untuk melakukan pendaftaran secara online. Silakan Mas Jawahir atau Mbak Dita share Google Form yang untuk diisi begitu ya. Jadi nanti mengisi Google Form untuk kita juga melihat berapa banyak begitu sehingga kita bisa membuka kesempatan untuk kelas khusus begitu ya. Jadi kita akan coba lihat kemungkinan untuk kita adakan dan kawan-kawan nanti akan bergabung menyusul kawan-kawan yang reguler lainnya di minggu kedua Oktober begitu. Jadi akhir September kita tunggu pendaftaran kawan-kawan, cukup mengisi Google Form yang akan di-share sebentar lagi. Kira-kira itu Mbak Eva, informasi sementara. Ya. Ya, baik, Bu Leli. Ya. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau yang ini kayaknya akan ditanyakan ke Pak. Tadi udah ditanyakan ya, ke atas bidang pendidikan ini sudah ditanyakan tadi di awal ke Pak Profesor Aris ya. Hal yang tadi belum terjawab begini, teman-teman PMI ya. Jadi jangan ada keraguan dari Anda untuk menjadi mahasiswa UIC ini karena sebenarnya semua mahasiswa di Indonesia, di perguruan di Indonesia termasuk UIC itu nanti akan masuk dalam pangkalan data pendidikan tinggi atau PDPT. Kalau Anda sudah masuk di situ, nama Anda akan terrekod dari mulai semester 1 sampai nanti lulus itu akan dicek. Oh, berarti tidak ada persoalan begitu Anda pulang selesai dari Taiwan ke Indonesia, ijazah Anda sudah akan diakui karena Anda memang tercatat sejak awal. Itu poinnya. Jadi tidak usah ada keraguan. Termasuk yang tadi tiba-tiba belum sampai Anda selesai UIC, Anda harus pulang, pindah ke Indonesia, Anda bisa meneruskan di Indonesia, tidak apa-apa. Ini, saya kira itu tadi terbesit ada keraguan, jadi kata Pak Rektor tadi belajar dari mana saja, itu bisa anywhere ya. Nah, itu. Monggo sambil menunggu Mas Jawahir presentasi apa tadi? Share di chatroom aja Pak Prof. Ya, sudah di-share. Di chatroom sudah ada ya. Oke. Terima kasih Mbak Eva. Ya, terima kasih Pak Profesor Rafiq atas tambahan wejangannya ya, tambahan informasinya mengenai UIC. Kemudian sepertinya pertanyaan yang diajukan di room chat semua sudah selesai dijawab. Oleh karena itu kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu closing remarks oleh Ibu Prof. Siti Suhro. Mbak Eva, ada Yes, ya Pak. tuition fee-nya itu 2,5 juta per semester. Tadi lupa saya ini ya. Oke Pak. Ya. Uang kuliahnya per semester itu 2,5 juta. Baik. Ya, jadi di sini teman-teman ada bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai UIC dapat menghubungi nomor WA di sini, ada nomor WA-nya. Mungkin bisa Ibu Leli dapat memberikan informasi, Bu. Untuk nomor call center silakan ditulis ya, Mas Jawahir, Mbak Dita. Kita punya 2 call center, chat WA center. Jadi teman-teman biasanya akan gercep gitu untuk merespon pertanyaan-pertanyaan. Ditulis ya Mbak Dita, Mas Jawahir. Nah itu langsung. Silahkan.
ada 2 nomor yang bisa melayani teman-teman untuk mendapatkan informasi lebih detail. Gitu Mbak Eva? Ya, nomornya di sini yang saya lihat ada di 0812 2245 5504 ya. Ya. Kemudian ada sosial medianya, Instagram, Facebook, Twitter juga, ada YouTube-nya juga ya. Ada. Tadi uang kuliahnya yaitu 2,5 juta ya. Per semester. Satu semester. Kemudian untuk pekerja migran Indonesia di Taiwan ini UICI membuka kelas khusus yang masa pendaftarannya itu sampai akhir September ya. Akhir September 2021, sehingga nanti pada minggu kedua Oktober bisa digabungkan dengan kelas yang sudah mendaftar sebelumnya ya. Ya. Mungkin ini Mbak sedikit juga tambahan, kalau teman-teman mungkin ijazah SMA-nya tidak dipegang, ya artinya tidak ada, kan di situ hanya dalam Google Form hanya menyebutkan nomornya saja, nanti silakan minta mungkin keluarga di tanah air ya untuk foto gitu ya. Nanti kita akan bantu untuk verifikasi ke Dikti ya, ke Mendikbud. Oke, siap. Terima kasih kepada Pak Rektor UICI dan jajarannya. Kemudian untuk selanjutnya kami mengundang sambutan penutup dari Ibu Profesor Siti Zuhro, anggota Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI. Waktu dan ruang kami persilakan, Bu. Terima kasih banyak Mbak Eva Odameng ya. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala DI atau KDEI, Bapak Budi Santoso, dengan yang juga hadir dari KDEI, yaitu Pak Fajar dan Ibu Eva ya tentunya, Pak Direktur Dikbud Ristek yang sudah meninggalkan kita karena memang ada acara, Prof. Aris Junaidi, yang saya hormati juga Bapak Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI, Profesor Rafiq Karsidi, dan Sekretaris MPTK Bapak Subandrio, dan semua anggota MPTK yang hadir. Mudah-mudahan bendahara juga kalau hadir saya harus sebutkan nih. Tidak hadir. Hadir. Oh iya. Pak Masudi hadir sebagai bendahara MPTK. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, Profesor Laude Kamaludin, dan para wakil rektor yang juga sudah menjelaskan tadi. Bapak Ibu yang hadir yang sangat bersemangat, luar biasa menurut saya. Kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan yang sangat gamblang ya yang disampaikan baik oleh Profesor Aris maupun Profesor Rafiq dan Profesor Laude Kamaludin tadi itu. Mudah-mudahan membuka gitu ya tentunya pengetahuan dari Bapak Ibu yang hadir yang tertarik untuk masuk dan bahkan gitu ya ingin menjadi mahasiswa di Universitas Insan Cita Indonesia ini. Jadi kemudahan-kemudahan sudah diberikan, peluangnya luar biasa, aksesnya tidak mengenal batas ya, lintas batas dan sebagainya. Jadi sangat dimudahkan seperti juga sudah dijelaskan oleh Prof. Aris tadi ya, memang diberikan payung hukum yang kuat gitu ya. Jadi tentunya meraih pendidikan itu adalah hak yang sangat esensial dari warga negara, dari manusia tentunya. Jadi kalau mungkin para pekerja kita ya, orang warga negara Indonesia yang kerja dimanapun gitu ya, mereka juga tidak hanya bekerja tapi memang wajib untuk menambah ilmu, dan itu menjadi visi besarnya dari pemerintah saat ini yang sangat mengedepankan, yang sangat menekankan pentingnya
kita Indonesia memiliki SDM unggul gitu ya. Jadi unggul tadi itu ya harus diberikan modal berupa ilmu pengetahuan, dan salah satunya adalah bagaimana kita mengurangi gitu jumlah penduduk kita yang pendidikannya belum tinggi tadi itu. Jadi kita kurangi dengan mendorong sebanyak mungkin gitu ya penduduk Indonesia bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dengan cara yang alhamdulillah dampak positif dari COVID ini adalah betul-betul kita menjalani digital, jadi era digital. Menurut Profesor Laude Kamaludin, gitu ya, digital culture itu sudah menjadi hal yang niscaya. Kita harus say goodbye dengan cara pandang analog, gitu kan. Jadi kita sudah memasuki betul-betul budaya digital ya, yang dalam baik mindset maupun culture set kita. Jadi kami sangat berterima kasih tentunya wabil khusus kepada Bapak Budi Santoso dan semua dari KDEI yang sangat membantu, Pak Fajar dan Bu Eva dan semua yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan kita tunggu ya partisipasi antusiasme yang sudah ditunjukkan tadi itu oleh pekerja migran kita untuk sesegera mungkin, apalagi Ibu Warek 2, Ibu Leli sudah mengatakan bahwa ada paket khusus gitu ya, disediakan paket khusus untuk yang sedang berdiaspora gitu ya di luar Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini adalah menjadi wahana gitu ya baru bagi warga negara dimanapun berada gitu ya, karena akan kemudahan-kemudahan tadi itu bisa lebih memberikan ketertarikan dari warga Indonesia dimanapun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Eva. Terima kasih Ibu Profesor atas waktu dan sambutan penutupnya, Ibu Profesor Siti Suro dari MPTK. Kemudian demikian webinar generasi digital untuk Indonesia Maju, di mana bertujuan untuk meningkatkan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia menuju kebudayaan digital. Terima kasih yang setinggi-tingginya dari Pak Kepala KDEI Taipei, menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Pendidikan Tinggi kami, Civitas Akademia Universitas Insan Cita Indonesia, juga kepada para organisasi masyarakat Indonesia yang berada di Taiwan, dan para pekerja migran Indonesia, para WNI di Taiwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Pak Fajar, Bu Eva. Teman-teman. Terima kasih semuanya. Migran. Terima kasih Pak Fajar. Pak Fajar, Mbak Eva, terima kasih. Sampai ketemu ya. Kami tunggu pendaftarannya ya, kawan-kawan di Taipei. Terima kasih. Dari komunitas-komunitas Indonesia mohon dibantu nanti ya. Mohon bantu sosialisasi. Kang Asep, Prof. Asep, makasih. Iya. Waduh, Prof. Asep, sorry, gak kebaca tadi. Sukses terus Prof. Asep ngumpet, Mbak. Beliau ini rektor ya. Rektor. Rektor Uci. Luar biasa.